Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala tabaraka subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa tazawwaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Khairuddin, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini atas kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita sampai di majelis yang mudah-mudahan akan menjadikan hati kita sekalian itu diberikan oleh Allah sehat. Yang kalau hati sehat maka akan kuat, punya baterai yang kuat untuk menggerakkan anggota tubuhnya di dalam beramal saleh. Kalau tidak sering dirawat, tidak sering diisi, dicas, maka hati itu menjadi lemah. Iman yang ada di dalam hati pun ikut-ikutan melemah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapapun yang disukai dan orang-orang yang tidak disukai. Jadi jangan sampai kemudian kita silap, salah menyangka bahwa bukan berarti mereka yang diberikan dunia lebih itu identik dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya bukan dunia. Karena dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang dicintai juga dikasih, yang dibenci pun Allah juga kasih. Wala yu'til iman, dan Allah tidak memberikan iman illa man yuhib, kecuali hanya kepada yang dicintai saja. Jadi kalau sudah urusannya itu iman, itu khusus diperuntukkan bagi siapapun yang Allah pilih, Allah cintai. Sehingga ketika kita dapati diri kita, di hati kita ada iman, tinggal dirawat.
Karena kalau tidak dirawat, ya sangat mungkin hati yang di dalamnya ada iman ini sakit, harusnya butuh diopnam. Tapi karena yang punya hati tidak ngerti sakitnya separah apa, tahu-tahu sudah mendekati sekarat. Sekarat pun juga tidak muncul, ya akhirnya kemudian sampai mati. Mati pun juga tidak nyadar kalau hatinya sudah mati, dikunci. Berat. Sehingga begitu beratnya didekati dengan hidayah, apalagi disentuh, apalagi masuk ke dalam. Ini harus diobati. Para salaf menyebut ada 5 obat yang kemudian hari ini dikenal dengan tonggo hati. Itu bukan kalimatnya Cak Nun, tapi memang ditenarkan oleh beliau melalui lagu yang menjadikan hati seseorang itu terobati. Itu manakala obatnya yang pertama seperti yang kita lakukan malam hari ini, musahabatus sholihin, berteman dengan orang-orang soleh. Itu obat. Ngumpul saja dengan orang-orang soleh itu ketularan soleh. Kalau tidak ketularan soleh, ya transaksi kesolehan, transfer kesolehan. Cuma sekedar melihat, ya. Yang keduanya, ia mulai. Apa yang dimaksud dengan qiyamul lail dan kenapa disebut qiyamul lail, kenapa tidak ruku'ul lail dan kenapa tidak sujudul lail? Bahasa yang sudah terlalu akrab di telinga kita kadang nggak nyadar yang dimaksud itu apa dengan qiyamul lail. Kenapa harus berdirinya yang menjadi sebutan? Kenapa nggak ruku'ul lail? Kenapa nggak sholatul lail? Tapi mengidentik dengan qiyamul lail. Karena yang paling lama berdirinya. Bisa 1 juz berdiri, bisa 2 juz berdiri dalam qiyamul lail, bisa 6 juz berdiri. Kalau memang yang dicontoh Rasulullah, ya mestinya mengacu seperti itu. Dan tidak ada alasan kemudian kita itu banyak mengumpulkan alasan untuk mengatakan berat sementara tidak mau melatih. Apa yang menjadikan berat? Kalau belum dicoba, untuk mendekati jam 11 sampai kurang lebih jam 4 kurang seperempat atau setengah 4 ia mulai Rasulullah, hampir setiap malam. Kalau ada yang alasan berat, tanya sama yang kerja pabrik, yang sip-sipan. Kok iso mangkat jam 11 sampai jam itu sehat walafiat sampai sekarang? Nyatanya bertahun-tahun masih di pabrik. Habis itu dirompak lagi dengan shift pagi, dibalik lagi shift siang. Bahkan minggu ini shift malam, besoknya shift pagi, besoknya shift siang. Itu tubuhnya menderes. Kok iso? Ini giliran diajak qiyamul lail mendekati contoh Rasulullah, alasannya ada. Lalu orang terlatih apa yang bisa? Oh, yang kerja sejumlah bisa, yang nonton tali iso. Jam 2 bisa, jam 3 bisa, 2/4 bisa. Bahkan menit per menitnya dihitung nek urusan balik iso tangi. Sekat betah ya, jam-jaman itu. Kalau nek sekat pakainya kopi, apa tahajud nggak boleh pakai kopi? Boleh kan? Rakaat break, kopi dulu. Menonton bal makan kacang, tahajud juga boleh kok. 4 rakaat break, ngemil kacang dulu. Begitu sudah selesai makan kacang, mulai lagi
rakaat ke-5. Dibuat santai saja, bisa. Bisa, yang sih juga bisa. Lu sih mana ada kesempatan untuk buat mie? Apa yang tahajud juga ada kesempatan? Boleh kok. Dapat 6 rakaat, break lagi buat mie. Betul lama, jam 11 sampai jam setengah 4. Tapi suwi lah, break. Kalau ada rakaat 10 menit, break setengah jam. 10 menit lah, break lagi. Ini niat tahajud pun niat break. Tapi itu masih penting. Dia punya ikhtiar dan upaya untuk membentuk malam-malamnya itu dihidupkan itu ya bikuna sujada wa qiyam sujada, menghabiskan malamnya dengan banyak berdiri dan banyak sujud. Dan itu adalah ciri ibadur rahman, hamba Allah SWT. Itu ciri khasnya itu. Obat yang ketiga, zikir yang panjang. Itu harus terus digelontor dengan zikir, agar zikir-zikir yang diucapkan oleh lisan tadi diserap seperti obat, pelan tapi menyembuhkan. Kemudian yang keempatnya, tilawatil Quran, alon-alon sama. Berulang-ulang ini tadi kita sebutkan agar ada realisasi. Dan ternyata memang berat kalau itu dikerjakan dengan sendirian. Paling nyaman kalau panjenengan membuat tim. Tim yang paling mudah kita bentuk adalah tim keluarga kita sama istri. Bangun bersama istri, sepakati tahajud ya tahajud bareng, kan lebih romantis. Ngopi ya ngopi bareng, motik ngoro ya ora apa-apa. Habis itu mau pikir bareng, pengen bu, saya mau apa ya saya wis rampung urung. Habis itu baca Quran yang 1:5, kok suaranya beru, iki maca Quran kok ngantuk. Asik. Satu baca ayatnya, satu baca terjemahannya, kan kayak begitu kan, tilawatil Quran. Satu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha penyayang lagi maha. Anak ini mikirinnya apa? Barangkali mau latihan. Tapi di situ menjadikan malam-malam seorang bapak, seorang ibu, suami istri itu betul-betul hidup dibanding kalau baca sendirian. Dan memang disunahkan membaca tilawatil Quran pada malam hari di dalam sholat itu dikeraskan, tidak terasa. Kemudian yang kelima adalah shaum. Itu yang akan menghidupkan hati. Ketika hawa nafsu itu dikecilkan volume kekuatannya, maka suara hatinya akan muncul ke permukaan. Pada saat dilemahkan nafsu ini, biar hati ikut muncul suaranya di permukaan. Konfident, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita akan lanjutkan dari pesan Rasulullah SAW di khutbah yang terakhir beliau di atas mimbar. Separuh dari khutbah kita sampaikan